bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Abdullah bin Abbas siapanya Rasulullah SAW? Hah? Berarti kan sama Muthalib kan? Abdul Muthalib punya anak, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Abbas. Abbas punya anak, Abdullah. Nah, termasuk rujukan utama dalam ilmu tafsir adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Karena memang paling jago dalam ilmu tafsir dan pernah didoain langsung sama Rasulullah SAW untuk bisa jago ilmu tafsir. Ya. Nabi SAW pernah doain Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini jago dalam masalah agama dan ajarilah beliau ilmu ta'wil atau tafsir. Makanya Abdullah bin Abbas menjadi rujukan nomor 1 di antara semua para sahabat yang paling paham dalam ilmu tafsir Al-Quran. Ya. Kan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat banyak ya, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada masalah waris, macam-macam. Nah, termasuk sahabat-sahabat ini ada yang punya kakek buyut kita yang jadi nabi selain Nabi Adam. Di sini mungkin nggak, kalau misalkan sebagian ada orang yang Ahlul Bait ya, Syarif, atau misalkan Habib ya, keturunan Rasulullah SAW. Nah ini kita yang bukan keturunan dari jalur silsilah Syarif atau Ahlul Bait. Kita selain keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi yang lain nggak? Nabi Nuh, tapi Kang Repi nggak dapat hadiah ya. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Kak, Ustaz, kok bisa kita keturunan Nabi Nuh? Iya. Jadi kita sama-sama tahu Nabi Adam alaihissalam manusia pertama ya, Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemudian jarak antara Nabi Adam mawar tuh yang banyak bis-bis. Nanti ya juga kita ke sana. Perkebunan mawar. Ini sebelah kanan kiri ini banyaknya mawar. Mawarnya biasanya mawar merah atau mawar pink ya, mawar yang pink. Sama kaktus juga banyak di sini. Nah, kota Mekah, ya kita sama-sama tahu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dari nukilan perkataan Nabi. Jadi jangan kalau ada anak capek ketiduran, jangan, aduh kasihan dibangunin, kasihan dia masuk neraka, bangunin daripada dia masuk neraka, kasihan. Kita juga orang tuanya jadi dosa. Makanya dalam Islam boleh kalau anak nggak mau sholat umur 10 tahun boleh diapain? Dipukul ya kan? Makanya Nabi SAW memerintahkan apa? Alimu auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin wadribuhum 'alaiha wa hum 'ashr sinin. Kama qala alaihi wasallam. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun, dan kalau usia 10 tahun nggak mau sholat, boleh dipukul. Gimana kalau anaknya udah gede? Jadi nggak ada namanya kasihan-kasihan, capean, segala macam dalam masalah perkara sholat. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada toleransi harga mati masalah sholat. Makanya dalam masalah puasa, orang nggak bisa puasa, boleh dikodok? Boleh. Orang yang nggak mampu puasa, orang udah tua atau ibu hamil menyusui, boleh bayar fidyah? Boleh. Sholat bisa ada keringanan dalam masalah meninggalkan sholat, nggak ada. Orang nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh tidur. Orang lagi safar, boleh dijamak. Orang lagi safar, boleh dikosor. Orang nggak bisa wudhu, boleh tayamum. Orang pas lagi tiduran benar-benar nggak bisa apa-apa, boleh pakai isyarat jari. Boleh pakai sekedar isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lagi ada di stasiun Teleprik ya. Jadi kita rencananya akan naik kabel kar untuk di daerah Hada ya. Jadi naik gunung. Nanti di sana kita bisa foto-foto bersama jemaah koordinator. Alhamdulillah kompak ya, semuanya sudah dibagikan tiket oleh Ustaz Aldi. Ya, semoga Allah mudahkan kegiatan hari ini dan pulang kembali ke hotel dengan keadaan yang lebih baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi jemaah yang ingin nanti melaksanakan badal, insya Allah kita akan turun di Qarnul Manazil ya, untuk mengambil miqat. Kita sudah beli tiketnya. Untuk harga tiketnya sendiri kurang lebih 100 rial ya untuk satu orangnya. Bisa lihat itu Telepriknya, bisa naik kereta gantung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini jemaah koordinator berkesempatan untuk Siti Daur Taib dan menikmati pemandangan dari atas kereta gantung kota Taib. Hada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah kurnia sedang mengantri ya untuk naik telefrik. Ini nanti kita menikmati kegiatan melihat pemandangan dari atas ya, menuju bawah. Ini daerah yang ada kurang lebih. Nah, ini. Jadi kalau bisa tolong antriannya sesuai sama grupnya. Jadi dia nggak bisa. Oh iya, dia Revia. Iya Bu, siapa? Dia nanti dia ada anak, mana sama anaknya dia di bawah. Di satu keluarga ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tur. Jelas. Karena kan tur ya. Kan tur itu. Keren banget. Sini itu dek kakak. Abi mata nyiklan rada sieun ya. Takut. Ya inilah. Sieun kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Turun merasa. Gitu sih kakak. Jadi naiknya cuma ini apa? Ditati kan si berwok. Sekali ya, kerja enggak? Kerja. Emang minggu untuk Marika paling itu minggu. Nah, lihat gelap sok atuh. Ya, Si Moy gimana si Kimoy kan? si Cimoy kumaha cenah? Ya atuh. Asli. Ya udah biarin ya. Si dia Bitati suka ke sana, ke rumah. Ya, Ada di grup. ya udah atuh Si Nabi. Imoy? Yo sok. Si Imoy Ya. Baru. bawa tuh ke gemah, kasih pam-pam ke, kasih ibam ke. Kalau imun. Si Imoy. Kita lagi di telefrik. Malam katanya kegiatan orang-orang Dari itu jagoan mah. Sok kakak. Ya. Dede adek. Mantap Pak. Baik, bagus. Bagus. bagus Terbaik. baik alhamdulillah testimoni Seru banget. Turnya mantap. mantap Kang Repi Alhamdulillah. kurnia hatur nuhun. Hatur nuhun Bapak Ibu. Alhamdulillah alamin. Nah, kita telah selesai naik kereta gantung ya. Ini ada di paling bawah posisinya. Dan alhamdulillah kita tadi urutan pertama, mungkin jadi gak terlalu rame. Terus gak terlalu ngantri juga untuk jemaahnya. Sekarang jemaahnya lagi ke toilet masing-masing, acara masing-masing buat foto. Dan juga kegiatan ke toilet atau kemana gitu ya yang lainnya. Jadi kayak apa ya? Nah, inilah Taif kalau naik telefrik ya. Aslinya 40. Misah wae Pak. Ya. Ayo Wadi. Jadi bagi yang jalan-jalan ke Taif gitu ya, terus naik kereta gantung terus ke sini, nah jangan dilewatkan juga nih untuk naik tobogan ya, salah satu wahana yang ada di sini. Ada mobil lagi. Hijau. Tapi oke, ini wahananya tobogan ya. Jadi kayak roller coaster aja tapi ada tuas rem dan tuas gasnya. Jadi bisa dicepat, bisa tabrak-tabrakan juga. Wah. Ini kita naik tobogan. Oh. Kita nanjak. Depan usaha itu. Jadi tinggal di
ke depanin ini maka akan lebih kencang. Kalau di belakangin ini ngerem ya. Karena saya pakai satu tangan jadi satu tangan ya. Oke, bisa dilihat pemandangan sekitarnya. Wah, luar biasa. Insyaallah. Insyaallah tabarakallah. Rekomendasi sekali kalau misalnya ke sini jangan lewatkan naik tobogan ya. Jadi ini harganya kalau misalnya satu orang itu 46 real. Bisa lihat ya. Oh. Oke. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita naik tobogan. Alah. Panas ini. Tapi sejuk di sini. Meskipun panas, tapi alhamdulillah udaranya sejuk kayak di puncak. Wah, ini ketinggian ya. Oh, kita naik tobogan. Tuh, sandalnya tuh. Oke. Ini lumayan ya. Seru ya. Oh. Oke. Ini lumayan mengerikan juga ya. Karena saya fokus ke handphone juga, takut handphone jatuh jadi gak terlalu ya. Sadali ada di bawah. Oh, dengan kecepatan yang lebih tinggi. Oh. Kita ini lagi naik tobogan. Kita berada di Taif ya, di Hada. Jadi tes tadi ya. Gas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, telah beres ya untuk naik kereta gantungnya. Sekarang kita kembali ke bus untuk diajak untuk makan siang, insyaallah. Kita nyari nasi mandi ya, karena khas di sini itu katanya nasi mandinya enak, apalagi nasi mandi kambingnya ya. Semoga Allah mudahkan sampai kembali ke hotel ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan makan siang ya. Kebetulan menu makan siang hari ini adalah nasi mandi. Dan kebetulan sekali hari ini adalah jamnya makan siang. Jadi sangat padat ya posisinya. Tapi kalau kita cari tempat yang nyaman buat jemaah. Bisa dilihat ya itu. Bisa dilihat juga. Kunapah itu kue. Ini Bu yang ayam aja. Tuh udah 345 di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah menanti beberapa menit, nasi mandinya telah datang dan jemaah siap untuk menikmati hidangannya. Oke, bisa dilihat ya. Ini ada yang pesan ayam, ada juga yang campur ya, kambing dan ayam. Dan untuk penutupnya kita ada kue kunapa ya. Ini kue yang sangat rekomendasi dan enak sekali. Oke, kita makan. Ini ada ayam, ada kambing. Terus menu penutupnya ada kunapa. Mantap. Jadi itu terbagi menjadi 4 negara. Ada yang tahu? Disebut Syam itu adalah Palestina, Yordania, Suriah, sama Libanon. Inilah yang disebut dengan negeri Syam. Kita sering Syam itu di mana sih? Syam ini sekarang jadi 4 negara. Nah, kisahnya kaktusnya gede-gede ya, tapi memang lagi belum berbuah. Ya. Banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di penyulingan mawar ya, untuk dijadikan parfum. Jemaah lagi berbelanja. Ini kurang lebih ya. Tadi dilihatin juga
proses penyulingan dan produk-produknya. Kalau yang udah selesai nonton bisa lihat di sini penyulingannya, hasil-hasilnya ya, parfumnya. Dan bagi yang berbelanja juga di sini ada banyak kurma. Bukan kurma, ada kurma juga. Coklat-coklat dan juga makanan khas Arab Saudi ya, buat oleh-oleh. Kacang-kacangan. Oke. Sudah Jemaah Kurnia lagi lihat-lihat madu sider. Sebelah sini lagi pada lihat-lihat parfum ya. Nah, ini yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Masjid Ibnu Abbas ya, di kota Taif. So, kita akan melaksanakan salat asar di sini sama jemaah yang lainnya. Bisa dilihat ya, bangunan-bangunannya masih tipe-tipe bangunan lama. Ibnu Abbas ini riwayat hadis paling banyak ya, sekaligus sepupunya Rasulullah SAW. Udah berarti air diciumin batanya, pada ada nulis nama tadi ada siapa? Asep. Beneran tadi saya ya ngelihat ada nulisan, ada yang nulis nama Asep, ada lagi yang nulis siapa? Ujang, Imas, Ridwan, dan lain sebagainya ya. Dan beneran ada gitu tadi tulisan. Jadi aduh, kelakuan orang Indonesia, lebih tepatnya orang Cianjur ya. Orang mana? Nah, gitu. Terus apa namanya, itu kuburannya Abdullah bin Abbas. Sampingnya lagi yang tadi depan tempat kita wudhu, baik tempat wudhu laki-laki atau tempat perempuan, itu perpustakaannya. Nah, kalau ini ya perkotaannya lah ya. Ya cuman kan tadi kita udah bilang dari awal kota kecil, jadi emang nggak terlalu rame ya, kotanya. Bukan kota besar, bukan kota metropolitan. Ya Bapak Ibu yang rahmati Allah, tadi kita mau bahas tentang masalah sholat zuhur, sholat asar. Jadi ya, nah kalau kondisinya masjid udah kayak waktu kita di Masjidil Haram kemarin, ya udah kita tinggal sholat maghrib 3 rakaat, habis itu sholat isya 2 rakaat, selesai. Kalau tadi juga misalkan mereka udah pada beres bubaran sholat asar, kita tinggal sholat zuhur 2 rakaat, habis itu sholat asar 2 rakaat. Nah, akan tapi tadi yang jadi permasalahan pas kita nyampe, pas mereka mau pada sholat asar, ya. Mereka mukimin, ya kan, imamnya mukim orang sini, orang Taif, ya. Yang makmum-makmumnya juga orang Taif. Kita makmum lainnya, yaitu kita musafir. Maka bagaimana kasusnya kalau terjadi seperti ini? Ya, kita sebagai musafir boleh sholat 2 rakaat. Qashar itu hak kita sebagai musafir. Akan tetapi kalau kita lagi ke masjid dan ada sholat yang berjamaah di masjid, harusnya kita ikut mereka. Nggak kita sholat sendiri. Kita ikut jamaahnya yang ada di masjid. Ustaz, gimana? Imamnya kan sholatnya 4 rakaat. Kita kan mau sholatnya 2 rakaat. Mereka mukim, itmam, disempurnakan 4 rakaat, sedangkan kita mau qashar. Maka kaedahnya, ini sepakat 4 mazhab, nggak ada perbedaan pendapat. Kaedahnya adalah, kalau imamnya mukim, makmumnya musafir, maka si makmum harus ngikutin jumlah rakaatnya imam, 4 rakaat. Nah, Ustaz, gimana kasusnya kalau saya masuk di rakaat ketiga? Imam kan tinggal sisa 2 rakaat. Saya juga punya hak sebagai musafir 2 rakaat. Tetap, begitu imam salam, kita seolah-olah orang yang, bukan seolah-olah, emang seharusnya lagi 2 rakaat sisanya. Kenapa? Karena kalau kaedahnya, ini 4 mazhab sekali lagi sepakat ya. Masjid Kontoroh, kalau Masjid Kontoroh secara bahasa Kontoroh adalah jembatan. Jadi dulu di situ ada jembatan, akhirnya dibangun masjid dan disebut Masjid Kontoroh. Tapi jembatannya bukan di zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak ada kaitannya sama Sirah Nabawiyah. Kemudian kalau Masjid Qu tadi, kenapa disebut Masjid Qu? Karena Qu itu artinya adalah siku. Allah alam disebutkan dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW pernah nyender di salah satu batu di masjid tersebut, kemudian batunya akhirnya menjadi lunak. Dan batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi berhenti dulu di Kondol Manajil, salah satu tempat yang telah Rasulullah tentukan untuk diambil miqat melaksanakan umrah. Dan kebetulan beberapa jemaah kita juga sedang ada yang mau mengambil miqat untuk melaksanakan badal. Dan alhamdulillah untuk hari ini
City Tour Taib mungkin akan diakhiri di sini dan lanjut pulang ke Mekah. Kira-kira perjalanan sekitar 1 jam lagi. Semoga Allah mudahkan perjalanan Jum'ah Qoniatur sampai ke hotel. Amin ya robbal alamin.